tidak bisa semata-mata mengandalkan nama besar dan sejarahnya. Sebagai kampus yang memang punya tradisi, justru UGM harus semakin adaptif lah ya, dengan berbagai macam perkembangan, open-minded, otherwise akan terlibat oleh zaman juga. Jadi, tetapi pada yang bersamaan, saya kira tanggung jawab kampus untuk knowledge production, knowledge dissemination, serta empowerment masyarakat itu menjadi kata kunci. Yang kedua, bagi alumni, saya selalu berpikir bahwa alumni merupakan pilar sangat penting bagi kemajuan kampus lah ya. Alumni adalah sumber inspirasi untuk berbagai macam pengembangan lah ya. Dan itu saya kira harus dijaga, dan hubungan alumni dan kampus itu saya kira menjadi kata kunci penting lah untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Wawan Masudi, SIP MPA. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Visipol UGM. Apa kabar Pak Wawan? Kabar baik Pak Bambang, sehat selalu. Pak Bambang juga? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wawan, mungkin bisa bercerita mengenai pengalaman ketika kuliah di Visip UGM sampai sekarang memimpin menjadi Dekan Visipol UGM. Silakan. Wah, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Saya masuk kuliah di Visipol UGM saat itu di jurusan pemerintahan, jurusan ilmu pemerintahan. Sekarang Departemen Politik Pemerintahan tahun 1996, Pak Bambang. Berasal dari kota kecil di Jawa Timur, Kabupaten Magetan, dari Kecamatan Pelosok lah di selatan ya, Kecamatan Parang. Nah, selama kuliah, sebagaimana mahasiswa yang lain, pada masa itu, masa-masa pergerakan politik yang sudah mulai tumbuh di tanah air, aktif di banyak organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus, ikut menyuarakan kegelisahan kita bersama pada tahun 96, 97, 98. Nah, lulus, kemudian tahun 2000, Pak Bambang, jadi meskipun ikut demo 4 tahun bisa lulus kuliah. Ya simpel, karena sama orang tua pokoknya SPP-nya cuma 8 semester lah, kayak gitu kan. Jadi waktu di Gama ada apa itu bakar-bakar ban itu ikut ya? Waduh, ikut lari dari bundaran, kehilangan sandal saat itu, bersembunyi di di gelanggang mahasiswa di ruang pramuka. Saya ingat itu, ketakutan sama teman-teman itu. Waktu itu saya di Suara Merdeka itu nunggu berita itu. Ya, Suara Merdeka ya pada tahun-tahun itu. Iya. Ya itu saya lulus tahun 2000, Bang. Kemudian setelah itu menjadi semacam asisten peneliti lah ya, mengumpulkan data di jurusan ilmu pemerintahan. Saat itu kita sedang mengembangkan, senior kami mengembangkan satu program
studi baru untuk pasca sarjana S2, politik lokal dan otonomi daerah. Nah, saya bantu ngumpulin data ini itu dan seterusnya. Nah, tahun 2002 kemudian mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Norwegia dan ke Belanda juga lewat beasiswa kuota program pemerintah Norway dan Erasmus dari Belanda lah ya, dibantu oleh senior. Waktu itu kan baru top-topnya Dr. Reswanda Imawan kalau nggak salah. Oh betul, betul. Ada almarhum Profesor Afan Ghaffar, almarhum Profesor Reswanda Imawan. Ini kan beliau-beliau kan senior-senior kita ini yang luar biasa saat itu ikut mempengaruhi banyak hal perubahan di negeri ini. Ya. Termasuk juga yang belum lama pulang sekolah tapi sudah mulai sangat punya pengaruh secara akademik itu Prof. Pratikno yang sekarang di MSN dan Prof. Purwosantoso juga. Jadi beliau-beliau ini yang langsung tidak langsung membentuk kami ini, termasuk ini almarhum Profesor Cornelis Ley. Ya, ya. Nah itu kemudian 2002, 2005, 2006 selesai master, kembali ke kampus menjadi bagian dari jurusan ilmu pemerintahan yang berubah nama kemudian Departemen Politik Pemerintahan, Pak Bambang. Ikut bantu departemen untuk menjadi sekretaris departemen lah saat itu, sekretaris jurusan 2000 berapa ya, 2008 kalau nggak salah sampai 2011. Setelah 2011 ya sudah disuruh berangkat sekolah lagi, akhirnya berangkat ke Australia menyelesaikan PhD 2017 kemarin di wisuda. Ya itu secara singkatnya. Pak Wawan, ini kan sejarah Visipol UGM ini sudah sangat panjang ya. Saya melihat alumninya itu banyak sekali pada waktu itu bupati, pembantu gubernur di Jawa Tengah itu yang menyatakan alumni Visipol UGM. Nah, itu sampai sekarang seperti apa? Masih ada itu enggak? Banyak sekali kepala-kepala daerah yang dari Visipol UGM. Saya kira semakin bervariasi sekarang ya alumni-alumni Visipol UGM. Dalam arti bervariasi itu yang bekerja di bidang pemerintahan, saya kira juga masih sangat banyak dan menjadi pemimpin di banyak tempat juga. Ya mungkin kalau di Jogja saja yang masih menjadi bupati, ada Bupati Kulon Progo itu alumni pemerintahan, kemudian wali kota Jogja juga alumni pemerintahan, wakil wali kota juga, Bupati Magetan pun saat ini juga alumni dari Visipol UGM. Jadi di luar Jawa saya kira juga masih banyak. Namun tidak hanya terbatas pada pemerintahan ya, apalagi pemerintahan daerah, yang di nasional saya kira juga semakin banyak ya, sejumlah sekjen kementerian alumni Visipol UGM saya kira, di kantor kepresidenan juga demikian, di partai politik saya kira juga banyak ya yang bergerak di sana ya, anggota DPR saat ini juga kami identifikasi ada juga. Nah tapi di luar institusi negara ini, Pak Bambang, saya kira alumni Visipol UGM sudah bergerak jauh lebih luas dari itu. Di media massa, di dunia bisnis, bahkan yang belakangan anak-anak muda, alumni-alumni muda banyak bergerak di sektor kewirausahaan sosial juga, dan ya tentunya di berbagai macam lembaga internasional lah, baik itu korporasi maupun lembaga internasional seperti PBB dengan seluruh organisasi di bawahnya. Jadi ini alhamdulillah kita tetap keep tradition lah ya, kita tetap menjaga tradisi alumni Visipol UGM bisa berkontribusi di banyak tempat ini Pak Bambang.
bidang komunikasi memang sangat populer ya. Ada dulu Pak Yakob Utama dari situ, yang di situ saya nggak tahu sudah pensiun atau belum. Pak Aseti Siregar itu sangat dikenal, ya, mungkin nanti bisa disebutkan yang lain-lain. Hubungan internasional itu di Visipol juga Pak ya? Iya, hubungan internasional Visipol UGM. Itu kelihatannya banyak juga alumni Visipol yang jadi duta besar, bahkan saya kira masih banyak yang duta Menteri besar. Luar Negeri sekarang ya? Betul, Menteri Luar Negeri sekarang Bu Retno Marsudi, alumni dari Visipol UGM juga. Ya. Mungkin Pak Wan bisa cerita yang dari alumni hubungan internasional. Iya, yang alumni hubungan internasional tentu Menteri Luar Negeri kita sekarang kuliah S1 di Visipol UGM, dan saya kira terus berinteraksi dengan kami juga. Di luar beliau tentu ini banyak diplomat-diplomat senior yang juga alumni UGM, termasuk beberapa duta besar ya yang kami identifikasi ya. Jadi ini sesuatu yang tentu membanggakan. Namun teman-teman hubungan internasional itu sekarang orientasinya semakin luas ini Pak Bambang. Bukan hanya ke Kementerian Luar Negeri, tetapi juga ke lembaga internasional, terutama alumni-alumni muda kami banyak sekali di situ, dan bahkan di perusahaan-perusahaan multinasional dan di lembaga-lembaga NGO internasional ya. Nah ini saya kira menjadi semacam trajektori barulah, bagaimana alumni kami bisa semakin luas di banyak tempat dan menjadi global citizenship, betul itu kalau teman-teman HI. Nah, mungkin bagaimana cara mengelola ini ya alumni-alumni yang sudah berada di mana-mana itu untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di Visipol UGM. Ini pertanyaan sangat menarik ini Pak Bambang. Jadi kami itu selalu percaya bahwa alumni itu menjadi pilar sangat penting bagi kemajuan sebuah perguruan tinggi. Alumni menjadi pilar sangat penting bagi kemajuan sebuah fakultas. Alumni menjadi resource yang tak terhingga untuk membantu adik-adiknya yang sedang kuliah. Nah itu prinsip kami Pak Bambang, dan semua universitas besar di dunia menempatkan alumni dalam posisi itu. Nah kami di Visipol UGM terus berkonsolidasi dengan teman-teman khususnya yang tergabung dalam Kavispol Gama. Jadi ini keluarga alumni Visipol Gajah Mada. Saat ini koordinator Kavispol Gama atau ketua Kavispol Gamanya Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, jadi Pak Sesmen Mas Tomo. Nah, beliau ini luar biasa berkomunikasi dengan kami untuk membantu pengembangan program-program inovatif di kampus lah ya. Kita dihadapkan pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kami memanfaatkan alumni secara luar biasa. Selain itu di Visipol kami juga ini Pak Bambang punya program yang kita sebut sebagai alumni inspiration lah ya, inspirasi alumni lah. Ini semacam talk ya, semacam alumni talk. Kemudian memberi inspirasi kepada adik-adiknya yang sedang kuliah, dan bukan hanya yang dari pemerintahan ya yang biasanya masuk ke alumni talks, tapi ada yang di swasta juga, yang di NGO juga, pekerja sektor kreatif untuk aspek-aspek sosial politik juga masuk ke situ. Jadi ini aset sangat luar biasa ini Pak Bambang alumni. Jadi ini kami memang harus bekerja keras untuk selalu menjalin sinergi dengan teman-teman alumni. Jadi saya baru saja juga berbicara alumni perguruan tinggi terkenal sekali di Indonesia. Ada satu pola. Jadi ketika mahasiswa kritis suka demo, bahkan demo keras kepada pemerintah, tapi setelah lulus banyak yang bergabung di lembaga pemerintahan itu sendiri.
jadi anggota DPR juga dan sebagainya. Apakah apa ya, semacam ini juga terjadi di UGM? Uh, Ya tentu ini proses mahasiswa kritis itu harus, karena memang itu cara berlatih untuk apa ya, bisa mengkomprehend persoalan sosial politik dan kemudian menyuarakan isu-isu sosial ya. Jadi mahasiswa memang harus kritis, harus terlibat dalam aktivisme, karena dengan cara itu kemudian akan menjadi calon-calon pemimpin, Pak Bambang. Nah, persoalan kemudian setelah lulus itu ada yang punya pilihan ke NGO, pilihan ke partai politik, ke pilihan ke pemerintahan. Nah, ya itu kemudian menjadi apa ya, semacam jalur lah ya, jalur karir yang dipilih oleh teman-teman. Tapi memang kemudian biasanya aktivis paling kritis sampai dengan aktivis yang biasa-biasa saja di Kavispol itu akhirnya ketemu kami, dan kemudian itu menjadi semacam memori masa lalu lah ya, kemudian bisa untuk saling bercerita. Jadi malah tambah kaya itu Pak Bambang sebenarnya. Bagaimana dengan alumni seperti Pak Amin Rais? Wah, Pak Amin, beliau sekarang termasuk salah satu alumni kami yang paling senior ya, Pak Bambang. Jadi sikap kritisnya itu tetap penting itu, untuk menginspirasi agar kita bisa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang lah ya. Ini kan ya ada Pak Amin Rais yang senior, kemudian menterinya pun ya ada Pak Pratikno tadi, ada Bu Retno Marsudi. Jadi ya komplit lah ini, mulai dari yang mengkritisi sampai dengan yang dikritisi kami. Jadi kalau di tataran nasional itu ketemu sesama alumni UGM ya, yang mengkritik keras juga dari UGM, yang jadi pemerintah dari UGM. Saya kira itu malah bagus itu Pak Bambang, tradisi untuk saling mengingatkan, tradisi saling mengkritik itu ya. Jadi ya pasti akan ada irisan-irisan lah ya ketika ketemu sebagai sesama alumni ya. Tetapi saya kira yang paling penting kalau saya itu Pak Bambang harus saling respect posisi satu sama lain ya. Yang di posisi pemerintahan seperti apa, di legislatif seperti apa, NGO seperti apa. Ya termasuk yang menjadi aktivis kemasyarakatan. Nah, itu kan sebenarnya kan proses untuk saling saling ya harus koeksisten lah ya, yang kayak gitu, dan itu malah akan memperkaya dan semakin dinamis lah hubungan antara alumni. Kritik keras juga datang dari mahasiswa UGM ya, yang terakhir itu mau mengadakan kegiatan yang sampai agak jadi wacana nasional itu yang ya. Itu saya kira kalau mahasiswa memang tetap harus kita dorong untuk memiliki ruang-ruang berpikir bebas ya Pak Bang ya. Karena ya esensi dari proses belajar kan di perguruan tinggi kan proses untuk bisa menyuarakan sesuatu secara kritis dan cerdas lah ya. Itu dua kata kuncinya. yang terbaru Visipol UGM memperkenalkan fenomena megasif. Ya. Wah, sudah dengar Pak Wawan? Ya, saya melihat wawancara Pak Wawan di YouTube juga. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi, silakan. Jadi ini semacam semacam proyek uji coba, dalam arti kita ini kan dihadapkan secara global maupun nasional pada banyak sekali perubahan dan perkembangan Pak Bambang ya. Mulai dari revolusi digital, teknologi yang luar biasa, kemudian yang kedua isu pandemi yang saya kira masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan, dan yang ketiga isu climate change lah ya, perubahan iklim. Nah, kami berpikir di Visipol tentu konteks yang sedang berubah, yang berkembang ini perlu kita renungkan secara akademik, akan membawa implikasi apa sih terhadap postulat-postulat dasar dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, komunikasi, hubungan internasional.
Karena ini kan sedang merombak total lah ya. Pandemi ini kan merombak total nih hubungan antar bangsa, merombak total cara kita mengelola governance hubungan antar aktor pemerintahan. Climate change saya kira juga akan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap cara kita mengelola banyak aspek kebijakan dan seterusnya. Nah, Visipol UGM dengan Megaship ini mencoba untuk membangun narasi bersama, ada sesuatu yang berubah. Yang berubah ini kira-kira seperti apa bisa kita pahami, itu satu. Yang kedua, punya implikasi apa terhadap konsep-konsep dasar yang kita pelajari di kampus. Dan yang ketiga, punya implikasi apa terhadap aspek-aspek kebijakan dan aspek-aspek tatanan sosial. Nah, Project Megaship arahnya ke situ. Dan ini memang kami mulai dengan melakukan apa yang kita sebut sebagai knowledge production. Jadi anak-anak muda, kami di Visipol, dosen-dosen muda, itu sekarang terlibat dalam proses misalkan memahami implikasi dari disrupsi teknologi terhadap pendidikan tinggi. Implikasi climate change terhadap aspek kurikulum seperti apa, sudah masuk atau belum, dan seterusnya lah ya. Nah ini kami sedang mencoba untuk membangun narasi ini tentang Megaship ini kira-kira pengaruhnya seperti apa ke kita secara akademik maupun secara sosial politik dan kebijakan ke depan, Pak Bambang. Nah, mungkin apakah sudah kelihatan respon ya, kayak respon internal di kalangan Visipol UGM sendiri, mungkin di luar itu di seluruh UGM, mungkin di luar UGM kalau itu diperkenalkan responnya seperti apa? Gitu. Ini kalau secara internal, kami sudah mulai mengenalkan beberapa mata kuliah baru yang itu kita kasih label sebagai future skill and future knowledge-nya Visipol ya. Nah ini kami kenalkan mata kuliah Green Planet and Future Living ya. Mata kuliah yang mencoba untuk melihat ini sedang ada perubahan apa dari sisi lingkungan dan itu kira-kira akan mempengaruhi kita seperti apa. Ada mata kuliah kecerdasan digital untuk membawa mahasiswa sospol khususnya memahami tentang isu-isu digital dan implikasinya ke banyak aspek. Ini sebagai contoh. Kami kenalkan mata kuliah Future Organization and Leadership. Jadi ini secara internal kami coba untuk perkuat, kenalkan dengan beberapa mata kuliah baru yang itu kemudian kami undang banyak narasumber. Keluar tentu lewat proses diseminasi knowledge yang kami lakukan, lewat website dan macam-macam. Termasuk kemarin yang terakhir, kebetulan saya diundang di program Magister Ilmu Politiknya Unhas di Makassar untuk memberikan kuliah umum yang saya bawa ya isu terkait dengan kekuasaan di era disrupsi, memaknai kembali kekuasaan di era disrupsi. Dan pesertanya luar biasa banyak, saya juga kaget 300-an atau hampir 400 bahkan. Jadi ini ya memang hal baru yang coba kami bangun dalam 3-4 bulan terakhir, tetapi knowledge production menjadi aspek penting dan kita mengundang seluas mungkin keterlibatan berbagai pihak untuk nantinya mendiskusikan. Kalau dalam jangka pendek dan yang praktis bisa dilihat gitu, kira-kira kejadian seperti apa? Saya mau menggambarkan begini misalnya, pemilu 2024 ya, milenial peranannya besar, kemudian teknologi digital luar biasa. Kira-kira bentuk kampanyenya itu seperti apa? Iya, yang jangka pendek, pemilu tahun 2024 akan diwarnai dengan apa yang kita sebut sebagai direct campaign yang langsung masuk ke individu-individu dengan penguatan berbagai macam platform medsos. Yang kedua, sangat mungkin seorang kandidat politisi akan hadir di banyak tempat secara bersamaan dengan menggunakan teknologi ala virtual, hologram dan macam-macam. Perancis kemarin sudah melakukan uji coba itu dalam kampanyenya. Nah, Indonesia saya kira akan memakai itu sebagai contoh ya. Yang ketiga misalkan cara berkampanye akan memanfaatkan betul apa yang disebut sebagai big data. Jadi campaign kita akan semakin targeted Pak Bambang. Dan ini akan menjadi semacam teknologi of campaign itu akan menjadi aspek penting. Jadi ini mempengaruhi betul itu.
Climate change saya kira juga kayak gitu dalam waktu dekat, sangat dekat ini saya kira pemerintah akan pasti akan melakukan refocusing anggaran maupun refocusing program untuk bisa memenuhi janji pemerintah kita, baik kaitannya dengan Paris Agreement terkait dengan bauran energi bersih kita maupun komitmen-komitmen lain yang kemarin disampaikan dalam konferensi di iklim di Glasgow ya di Scotland beberapa waktu yang lalu. Jadi ini dalam waktu pendek terasa ini Pak Bambang, sangat terasa. Jadi luar biasa antisipasi yang dilakukan oleh Visipol UGM. Mungkin yang menyangkut hal-hal itu masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya itu tentu ide triple disruption atau megashift ini bukan hanya semata-mata ide personal kami yang di kampus ya. Kebetulan kami membangun hubungan secara terus-menerus dengan banyak pihak di Jakarta, di senior-senior kami dan saling diskusi. Hasil diskusi itulah yang kemudian menghasilkan satu agenda di kampus. Jadi ini bagian dari keterbukaan dan open minded kampus lah Pak Bambang. Jadi kampus itu harus open minded lah terkait dengan banyak ide. Itu kata kuncinya di situ saya kira. Otherwise ketinggalan Pak Bambang kampus itu. Jadi ini luar biasa apa yang prediksikan dan kelihatannya juga akan terjadi. Nah, berarti nanti apa yang dikembangkan di UGM ini akan banyak dibutuhkan Pak oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga politik. Itu sudah mulai terasa atau belum? Ini beberapa agenda riset yang mulai muncul itu arahnya sebenarnya ke situ Pak Bambang. Misalkan kalau kita lihat institusi-institusi donor dari berbagai negara internasional itu kan bukan lagi isu-isu dasar demokrasi seperti dulu ya, tapi lebih masuk ke isu-isu sustainability misalnya. Yang pertama, yang kedua, orang mulai banyak bicara terkait dengan misalnya implikasi dari penggunaan 5G terhadap ekonomi kayak apa, terhadap kebijakan kayak apa. Orang mulai membicarakan betul tentang apa yang disebut sebagai roadmap e-government ya. Nah, jadi artinya ya memang ini sebuah agenda setting yang kita perlu lihat secara bersama-sama dan harus saling menginspirasi dan saling saling mengembangkan lah ya, nggak mungkin juga sendirian kan Pak Bambang. Pak Wawan, saya ingin tanya sedikit mengenai platform digital ya. Ini kalau bahasa saya ya, mungkin pemerintah nggak begitu setuju. Kita ini kan cuma didekte sebenarnya, konsumen. Mereka yang create itu kan ada di Amerika itu. Ya. Nah, itu sampai kapan itu akan terjadi? Karena Cina kalau tidak salah itu sudah berani membangun sistem sendiri. Jadi ini cerita sedikit aja Pak Bambang ya. Salah satu kajian kritis terkait dengan apa yang disebut sebagai revolusi digital adalah kemungkinan terjadinya kolonialisme gaya baru, yaitu kolonialisme digital lah ya. Di mana kita akan mengalami ketergantungan yang semakin hari semakin kuat terkait dengan teknologi yang berkembang begitu cepat di berbagai negara. Nah ini sayangnya kita di Indonesia nampaknya roadmap untuk penguatan digital, industri teknologi digital di tanah air ini kelihatannya belum cukup kuat ya. Kita masih berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk ekonomi misalnya. Jadi yang disasar oleh pemerintah adalah aspek-aspek added value dari teknologinya, bukan menghasilkan teknologi itu sendiri. Nah, ini saya kira mungkin perlu segera ada forum nasional yang melibatkan antar kementerian, antar pihak. Kira-kira peluang bagi Indonesia untuk membangun yang disebut sebagai industri digital itu akan seperti apa? Ya otherwise memang 5G misalnya Pak Bambang, kan sudah ramai nih 5G, tetapi 5G itu yang komponen lokal kita kan hanya pekerjanya, towernya itu mungkin sama tanah tempat tower toh, tapi sebagai teknologi 5G itu kan semuanya harus diambil dari negara lain. Nah ini contoh saja. Jadi
saya apa ya, kemarin berdiskusi dengan Dirjen Aptika, tapi nggak ketemu anunya jawaban yang menurut saya agak pas gitu ya. Misalnya ketika apa platform eh, Google Group itu, kalau nggak salah ya, Google atau apa itu yang apa, ada WA, ada YouTube, ada Instagram itu down, itu dunia apa ya, resah gitu. Artinya kita bingung ini apa, kita nggak bisa apa-apa, satu. Kemudian yang kedua, karena sistem itu kita hanya pemakai, maka ketika ada masalah sistem dan pengendali sistem pun juga masih gagap, kita sudah nggak bisa apa-apa. Ketika ada isu BPJS bocor, ada Tokopedia bocor, bocor. Dan menurut Pak Wawan, apa yang akan menimpa kita kira-kira? Kalau dulu itu sebenarnya dalam ini teori lama hubungan antar bangsa itu kan ada yang disebut sebagai teori dependensia, ada teori substitusi impor dan lain sebagainya lah ya. Nah, tapi itu kan bentuk industrialisasi yang kuno ya dulu, bahwa agar sebuah negara tidak selalu dependen terkait dengan struktur ekonomi global yang dikuasai oleh negara-negara maju kapitalis, ya dikembangkan apa yang disebut sebagai domestik industri lah ya, industri domestik kayak gitu. Nah, ini kelihatannya dejavu, situasi yang sama juga berulang, tetapi memang ini industrinya menjadi industri telekomunikasi, industri digital. Nah, ya memang perlu dipikirkan bentuk lompatan, leapfrogging dalam konteks politik industrialisasi digital seperti apa yang perlu dikembangkan di tanah air. Nah, ini terus terang saya secara teknis tidak bisa menjawab juga Pak Bambang, tetapi secara apa ya, framework kayak gitu ya memang apa ya, semakin sebuah negara gagal untuk membangun yang disebut sebagai kapasitas industri domestik untuk sektor apapun, nah itu akan melahirkan berbagai bentuk ketergantungan baru yang semakin kuat kan. Nah, sesungguhnya ini terjadi betul loh, Bang. Bukan hanya soal teknologi digital ya, farmasi saja. Situasi COVID kemarin kan menunjukkan titik lemah dari industri farmasi di Indonesia ya, yang ternyata hampir 90 sekian persen tergantung pada luar. Nah, mestinya situasi-situasi ini menjadi momentum kita lah untuk mengembangkan. Ya, kalau kita belum bisa menghasilkan teknologinya, setidaknya platformnya kita buat lah. Setahu saya kayak Telkomsel itu sudah mengembangkan itu CloudX atau apa sebagai pengganti Zoom. Tapi sayangnya juga kurang terkenal itu. Nah, itu mestinya bisa dibuat terkenal itu. Jadi, tapi intinya memang saya kira perlu lah ya pada titik tertentu ada keberpihakan secara policy lah untuk mendorong industri nasional, Pak Bambang. Itu menurut pendapat saya kayak gitu deh. Ya, ini jadi masalah kita. Memang betul, secara kreativitas dikatakan bahwa banyak yang kita ciptakan, tapi yang jadi masalah tidak laku di pasarnya, itu yang jadi masalah. Jadi jadi itu masalah kita. Nah, Pak Wawan, Ya, mungkin apa, ada beberapa hal yang bisa disampaikan ya, terkait dengan apa, posisi UGM ini, karena saya memang merasakan, saya wawancara dengan beberapa alumni UGM itu ada apa, semangat khusus gitu ya, ada semangat khusus yang itu tadi, sikap kritis tapi sekaligus juga rendah hati gitu. Itu gimana itu sebenarnya yang terjadi? ini sebenarnya kan expose apa ya, kami yang di UGM, yang di Visipol, termasuk mahasiswa terhadap berbagai macam perkembangan ini kan ya terjadi begitu luas lah Pak Bambang ya. Ya memang tradisi yang kita bangun di kampus memang dua hal itu. Jadi sebagai sebagai apa ya, kalau mahasiswa sebagai intelektual, sebagai calon intelektual itu memang harus memiliki apa yang disebut tentu rasa curiosity ya, rasa ingin tahu yang
semakin dalam dan semakin kuat. Tapi dari curiosity yang kemudian menghasilkan pengetahuan itu juga harus diimbangi dengan sikap skeptikal. Dalam arti selalu mempertanyakan, benarkah seperti ini, benarkah seperti itu. Nah, sikap skeptikal ini sekaligus juga coba secara terus-menerus lewat ruang-ruang kelas, proses diskusi, kita imbangi dengan bentuk-bentuk untuk merekognisi orang lain, tapi juga selain merekognisi juga sikap untuk bahasa yang tepat ya, ya menghargai pendapat, tetapi juga sekaligus ada aspek-aspek kritisismenya. Nah, di situ itu Bang, memang kombinasi di antara karakter-karakter itulah yang coba kita bangun ya, dan keberpihakan sebenarnya. Keberpihakan nilai, keberpihakan sosial itu menjadi aspek paling penting. Nah, kalau di ilmu politik kami kan mendorong apa yang kita sebut sebagai humanizing politics lah, politik yang berbasis pada nilai kemanusiaan. Di fakultas kami punya tagline committed science, committed for science, committed to science for better society. Memiliki komitmen kepada ilmu pengetahuan yang bisa membuat masyarakat kita lebih baik. Nah, hal seperti itulah Pak Bambang yang coba kita bangun. Pak Wawan, ini ada fenomena yang menarik ya menjelang 2024 itu. Itu nama-nama yang muncul di permukaan itu banyak yang alumni Universitas Gadjah Mada dan banyak yang alumni Visipol. Jadi Pak Anies kalau nggak salah Visipol. Ekonomi. Oh, Pak Anies ekonomi ya. Ya, yang Visipol Pak Muhaimin Iskandar. Ya, Muhaimin Iskandar itu Visipol. Ya. Betul. Ya. Kemudian yang tetangganya Visipol Pak Ganjar. Pak Ganjar hukum ya. Hukum. Pak Ganjar hukum. Kemudian kalau Pak Erlangga teknik, setahu saya. Jadi kalau begitu lengkap itu. Itu kira-kira di dalam kultur UGM apa yang terjadi? Ya, saya kira terbentuknya kepemimpinan itu bukan hanya ketika di kampus ya, Pak Bambang ya. Kampus itu kan hanya memberikan modal kecil lah ya, hanya memberikan karakter lah ya, bahwa berlatih aktivisme dan lain sebagainya. Kalau kita katakan klaim bahwa ini semua berkat pendidikan di UGM, saya kira juga berlebihan lah. Klaim itu tidak tepat lah. Karena seseorang kan ketika menjadi sesuatu kan tentu faktornya sangat banyak kan. Ketika di partai, ketika sekolah lanjut, ketika berinteraksi dengan birokrasi, berinteraksi dengan ormas dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau di kampus ya ruang-ruang yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bersikap kritis, mengembangkan kepemimpinan, mengembangkan solidaritas sosial, respek, itu yang saya kira kemudian membantu proses kemudian. Artinya begini Pak Bang, apa yang kami bangun sekarang, ya baru akan kelihatan 20 tahun lagi toh, alumni Visipol akan kemana, tidak tiba-tiba. Ya beliau saya kira juga produk masa itu ya, ketika organisasi mahasiswa begitu kuat kan. Pak Anies aktivis di organisasi kemahasiswaan, di BEM kalau nggak salah ya. Pak Ganjar juga aktivis gelanggang, Pak Muhaimin Iskandar aktivis mahasiswa, dan seterusnya lah ya. Tapi tugas terpenting kampus saya kira menghadirkan ruang-ruang seperti itu. Baik Pak Wawan, mungkin terakhir apa yang ingin disarankan dan diharapkan kepada para alumni, kepada mahasiswa yang sekarang masih belajar, atau bahkan kritik terhadap institusi. Jadi apa yang ingin Pak Wawan sampaikan, silakan. Saya mulai dari kritik ke institusi ya, bahwa UGM tidak bisa semata-mata mengandalkan nama besar dan sejarahnya.
sebagai kampus yang memang punya tradisi, justru UGM harus semakin adaptif lah ya, dengan berbagai macam perkembangan, open minded, otherwise akan terlibas oleh zaman juga. Jadi tetapi pada yang bersamaan saya kira tanggung jawab kampus untuk knowledge production, knowledge dissemination, serta empowerment masyarakat itu menjadi kata kunci. Yang kedua, bagi alumni, saya selalu berpikir bahwa alumni merupakan pilar sangat penting bagi kemajuan kampus lah ya. Alumni adalah sumber inspirasi untuk berbagai macam pengembangan lah ya. Dan itu saya kira harus dijaga, dan hubungan alumni dan kampus itu saya kira menjadi kata kunci penting lah untuk kemajuan. Dan terakhir untuk adik-adik mahasiswa, saya kira ruang belajar, waktu belajar 3, 4, 5 tahun di kampus itu merupakan masa terbaik untuk menjadi full version of citizenship lah ya, versi lengkap dari warga negara, yang di situ ada tanggung jawab, di situ ada upaya untuk memberikan kontribusi, sekaligus untuk membangun karakter sebagai warga negara yang tadi menjadi bagian dari transformasi sosial. Itu sih Pak Bambang yang saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Dr. Wawan Masudi, SIP MPA, Sama Pak Bambang, Visipol UGM yang sudah menyampaikan banyak hal, dan salah satu adalah prediksinya, skenario yang dibayangkan dengan mega shift yang mungkin akan membantu masyarakat untuk memahami perubahan-perubahan sosial politik atau bahkan luas sampai ekonomi, budaya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan, sukses dan selamat bekerja berjuang terus ya, demi Indonesia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan dan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, sukses ya. Matur nuwun.